Wa yatadarra'u, berendah diri kepada Allah Ta'ala. Karena mengingat kita umatnya. Geklik Nabi dalam semayang. Karena awak tega ingat pakri ke umat Lut untuk awak tega azab li Allah Ta'ala dalam neraka. Geklik Rasulullah. Kemudian, falamma kanal yaumus salis, maka manakala adalah hari yang ketiga. Le'ura wa Rasulullah kan kurung drawa di dalam rumah. Hanya ke tepi-tepi. Yang beliau lakukan cuma salat berjamaah, keluar salat berjamaah, masuk lagi dalam rumahnya, keluar salat jamaah, masuk lagi dalam rumahnya. Tidak sedikit pun berbicara. Pakon nunggu, hai tibit suara. Pakon hana getatap muka para sahabat, ating. Karena diingat kepada umat, makanya hanji ke kandang. Selesai salat langsung masuk rumah. Beliau itu berdiam diri. Maka ketika itu pada hari yang ketiga, aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusil kiram, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Sembari kita niatkan i'tikaf, mari sama-sama kita membaca kembali kitab Tanbihul Ghafilin halaman 20 kaitan dengan masalah sifat neraka. Jadi kita coba membaca, memahami bagaimana neraka yang sesungguhnya didasari atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pelajari yang mengerikan terlebih dahulu. Selesai kita memahami bagaimana neraka, nanti kita akan membaca bagaimana sifat surga dan sifat ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik. Meriwayat oleh Yazid Ar-Raqashi daripada Anas bin Malik. Qala, berkata ianya Anas bin Malik, Ja'a Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin makana ya'tihi fiha. Datanglah Jibril kepada Rasulullah dalam waktu yang tidak pernah ada ianya Jibril. Itu mendatangi ia akannya Rasulullah dalam waktu tersebut. Artinya pernah Jibril mendatangi Rasulullah bukan pada waktu biasanya. Karena Jibril sering mendatangi Rasulullah dalam jadwal-jadwal tertentu. Tapi ini bukan waktu yang biasanya Jibril mengunjungi Rasulullah. Ketika itu mutaghayyirul launi. Wajahnya Jibril berubah, tidak seperti biasanya. Sehingga faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali araka mutaghayyiral launi?" Apa yang menyebabkan engkau? Aku melihat wajahmu itu berubah. Faqala, ketika itu malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, ji'tuka fi sa'atil ladzi amarallahu bimunafiqin nari an tunfakhu fiha."
Saya datang kepada engkau, hai Muhammad, berbetulan dengan waktu Allah memerintahkan dipompakannya api untuk memanaskan akannya neraka dengan api tersebut. Saya datang hari ini kepadamu, hai Muhammad, berbetulan Allah sedang memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka untuk memanaskan api neraka. Dimulai itulah dalam detik ini, wahai Muhammad. Wala yambaghi liman ya'lamu anna jahannama haqqun wa inna nara haqqun wa inna adzabal qabri haqqun wa inna adzabullahi akbar antaqarra ainahu hatta ya'minaha. Tidak patut, wahai Muhammad, terhadap orang yang mengetahui bahwa jahanam itu pasti, neraka itu pasti, azab kubur itu pasti, azab Allah itu sangat besar, bahwa bergembira keadaan ia. Itu tidak patut. Hatta ya'minahu. Sehingga baru layaklah dia itu bergembira, senang, apabila benar-benar dia itu telah aman dengan semua itu. Artinya apa? Jibril sendiri merasa khawatir terhadap dirinya. Bisa-bisa saja beliau pula menjadi ahlinya neraka. Jibril. Karena yang paling ia kerimuang tu, orang yang turi rimuang. Yang ia ke ula, orang yang turi ula. Ia ke neraka, itulah mereka yang memang benar-benar kenal neraka. Jibril memang melihatnya. Makanya Jibril sangat takut. Tidak layak saya bergembira, senang, bahagia, wahai Muhammad. Karena saya sendiri belum pasti terbebas dan terlepas daripada azabnya neraka. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, sifli jahannam. Ceritakanlah kepadaku tentang sifat-sifat jahannam. Ceritakan kepadaku, wahai Jibril, bagaimana itu neraka jahannam. Qala, na'am, baiklah wahai Muhammad. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma khalaqa jahannama, manakala Allah menjadikan akan neraka yaitu jahannam, uqida 'alaiha alfu sanatin fa ahmarat, maka dinyalakanlah api dalamnya neraka tersebut selama 1000 tahun. Fa ahmarat, sehingga api itu menjadi merah. Tsumma uqida alaihi alfusanatin. Lalu dinyalakan kembali api tersebut selama 1000 tahun yang lain. Fa abyadat, maka api itu menjadi putih. Tsumma uqida alaihi alfusanatin. Kemudian dinyalakan kembali selama 1000 tahun. Fa aswadat, maka api itu menjadi sangat hitam. Fahiya saudaun maglamatun. Hitamnya api itu seperti hitam malam yang gelap. La yantafi'u lahabuha wala jamruha. Api itu tidak pernah padam, wahai Muhammad. Mulai dinyalakan tidak pernah padam. Senantiasa api itu menyala-nyala. Wala jamruha, dan senantiasa api itu membara, tidak pernah padam. Mulai pun kana pu udip api neraka sampai enoha tu. Api neraka tengah menyala-nyala tu. Wallazi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang telah mengutus engkau, hai Muhammad, dengan kebenaran. Lau anna misla kharami peraatin futiha minha lahtaraka ahlud dunia an akhirihim min harriha. Seandainya bahwa sungguh semisil
lubang jarum dilobangkan daripadanya neraka, sungguh terbakarlah ahli dunia semua mereka min harriha karena panasnya api. Andai kata benar adanya neraka itu bocor, berlobang, walau lobangnya sebesar lobang jarum, kata malaikat Jibril, sungguh musnahlah semua manusia di dalam dunia. Musnahlah semua makhluk dalam dunia. Hancurlah dunia. Bahkan semua planet-planetnya. Hancur. Musnah. Min harriha, kata Jibril. Karena sangat panasnya api neraka. Walladzi ba'atsaka bil haq, ya Muhammad. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Lau anna thawaba min athwabi ahlin nar uliqa bainas sama'i wal ard lamata jami'u ahlil ard min natniha wa harriha an akhirihim lama yajiduna min harriha. Seandainya wahai Muhammad, satu pakaian daripada segala pakaian ahli neraka digantungkan di antara langit dan bumi, lamata sungguh matilah sekalian ahli bumi min natniha. Yang pertama karena bau jijiknya pakaian tersebut. Wahariha. Yang kedua karena panasnya pakaian tersebut. An akhiriha sekalian mereka lama yajidu min harriha. Tidak pernah mereka akan mendapati yang lebih panas daripada panasnya pakaian api neraka. Walladzi ba'atsaka, demi Allah hai Muhammad, yang telah mengutus engkau bil haq, dengan yang sebenarnya nabi ya sebagai nabi. Lau anna dara'an min salsalah, seandainya satu mata daripada segala rantai-rantai allati dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yaitu rantai yang pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang merupakan rantai-rantainya neraka, wudi'a ala jabalin, satu mata rantai itu diletakkan di atas satu gunung, lazaba hatta yablughal ardus sabi'ah. Niscaya wahai Muhammad, sungguh cairlah gunung tersebut sehingga sampailah kepada bumi yang ketujuh. Nyanduk su'un. Sini rantai neraka. Andai kata diletakkan pada satu gunung, meleleh. Bahkan sampai kepada bumi yang ketujuh. Itu satu mata rantai. Begitu pula hai Muhammad, kata Jibril. Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak sebagai nabi. Lau anna rajulan, seandainya seseorang bil maghribi, yang berada di kutub barat, yu'adzabu, diazabkan sebagaimana azab di dalam neraka. La tarakal ladzi bil masyriqi, sungguh hanguslah orang-orang yang berada di kutub timur. Min syiddati azabiha harruha syadidun, karena bersangatanlah azabnya, dahsyatlah azabnya, karena panasnya neraka itu sangat dahsyat. Andai gepegah le Jibril, ya Muhammad, nasidra urang yang tinggal di kutub utara misalnya, dia itu berbuat salah, dosa, lalu diazab oleh Allah sama seperti azabnya dalam neraka. Maka bukan cuma dia yang di kutub utara yang akan merasakan azab. Orang di kutub selatan pun akan hangus semuanya. Tu'um dathat. Tu'um dathat apa neraka. Wa qa'ruha ba'idun. Lobangnya neraka itu sangat dalam. Wahaliha hadidun, dan hiasan-hiasan dalam neraka itu berupa besi-besi panas.
wa syarabuha al-hamimu was-sadid, dan minumannya di dalam neraka adalah air panas yang menggelegu disertakan dicampurkan dengan nanah. Minuman ahli neraka ia suum ju tu kumutua menjampu dengan lanah. Yang minuman urang lam neraka. Kemudian wasiyabuha muqta'atun niran. Pakaiannya ahli neraka adalah potongan-potongan api. Jadi potongan-potongan bara api neraka itulah yang dijadikan sebagai pakaian ahli neraka. Laha sab'atu abwabin. Neraka itu, Jahannam itu memiliki 7 segala pintu. Jadi neraka sabo. Nama neraka Jahannam. Jadi pintunya ada 7. Sama seperti surga. Ada 1 pintunya, ada 8. Kata 7 buah pintu. Likulli babin minhum jud'un maqsumun min rijali wan nisa. Bagi tiap-tiap pintu semuanya itu merupakan bagian yang telah ditentukan. Baik untuk para kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Jadi hanjut tamang merangkat sawan. Hawa telegetanya bu neraka sakar. Hanjut karena tiket tamang neraka ladha. Hanjut tamang. Ada bagian-bagiannya masing-masing telah ditentukan. Dia dosa apa? Dia salah apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya. Ya Jibril. Haiya ka abwabina hadhihi. Apakah pintu itu seperti pintu rumah kami yang di dunia ini? Ke pintu neraka lagi pintu kamu, rumah kamu yang lagi nyu? Apa jawab Jibril? Qala, la, tidak. Pintu neraka itu tidak seperti pintu rumah. Walakinnaha maftuhatu. Akan tetapi pintunya neraka itu selalu terbuka. Jadi pintu neraka tidak ditutup, selalu terbuka. Ba'duha asfalun min ba'din. Yang sebahagiannya itu lebih rendah dalamnya daripada sebahagian. Jadi neraka bertingkat-tingkat. Nah yang lebih menyublom, nah yang lebih menyublom, nah yang lebih menyublom. Min babin ila babin. Masyiratun sab'ina sanatan. Kullu babin. Dari pintu yang satu kepada pintu yang lainnya jauhnya. Yaitu 7.000 tahun perjalanan. Kulli babin setiap kelipatan. Jadi antara pintu neraka, ladha, sa'ir dan sebagainya. Antara pintu neraka yang satu dengan pintu neraka yang lain. Itu sama dengan 7.000 tahun perjalanan tahun akhirat. Bukan tahun dunia. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun namanya di dunia. Satu hari. Maka antara pintu yang satu dengan pintu yang lain jauh sekali. Kemudian minha asyaddu hurrin. Pintu-pintu tersebut itu sangat panas. Minalladzi iyalihi sab'ina dha'fan. Antara pintu yang satu yang mengiringi dengan yang lainnya, itu panasnya 7.000 kelipatan. Antara pintu yang pertama dengan pintu yang kedua, lain-lain su'um. Antara pintu yang kedua, berat lam su'um. Pintu yang keempat, berat lam su'um. Karena beda panasnya dalam neraka. Kemudian yusaku a'dahullahi ilaiha. Di dalam semua pintu-pintu tersebut dihalaukan akan segala musuh-musuh Allah. Maka siapa yang dimasukkan melalui pintu-pintu tersebut? Semuanya adalah musuh Allah. Yang dimaksud dengan musuh Allah adalah orang-orang yang mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Fa'idzan tahu ila babiha
taqabbaltuhum zabaniyah bi aghlali wasalasili fatuslakus salasilah fi fammihi wa yakhruju min duburihi. Maka apabila sampailah mereka itu kepada pintunya neraka, niscaya ditangkap mereka semua oleh malaikat Zabaniyah. Bi'aghlal, dibelenggu, wasalasil, dirantai, fatuslaku, maka dimasukkan akan rantai neraka, fi famihi, daripada mulutnya, wa takhruju min duburihi, dan keluar rantai itu melalui duburnya. Kon gerantai bak jarawa tu. Geglung mensaboh badan ban bandum belenggu, kemudian geculok rantai rat babah. Ujung rantai hau tersebut, kedih relikot lewat dubur. Jadi hina pun gebuh kalung. Geculok rantai rat no gepekap dengan kalung ni. Ujung ji kedih bak dubur. Yang kehinan bak ujung bak duburnya gemat megusupot kedih dalam neraka. Kan gikat bak jarau. Kemudian wa tughallu yaduhu liyusra ila anqihi, dan diikatkan tangan kirinya kepada lehernya. Yang kena guglung. Nya hina kali geculok rantai tu. Nya guglung hina. Kemudian tangan kanannya wa tadkhulu yaduhu liyumna fi fuadihi, dan dimasukkan tangan kanannya di dalam dadanya, wa tunza'u min baina katifaihi, dan menembuskan tangan kanannya itu di antara dua bahunya. Ratno geculok jaraunun. Tumbuh kunaun aku. Jaraunun hino nyo geculok rat dada tumbuh likut. Jarawi hino gegantung, rantai geculok ra babah ke suara punggung. Nyan geculok-culoknya mentang kajuk kebut. Anak suwa getik dalam neraka. Kemudian watusyaddu bisalasidi, dan dililitkan dengan segala rantai. Semua badannya dililitkan rantai. Wa yuqarranu kullu adamiyyin ma'asyaitan fi salasilah, dan disertakan tiap-tiap manusia bersama syaitan di dalam rantai tersebut. Geglung katanya ke tepat ngerantai. Jadi wat gelilit bak badan, yang ke putaho. Le katanya orang dia dengan syaitan teh yang pengaruh katanya nya ke nganji dua tempat. Sabah rantai dua tu sabah gluk. Le sibe la ilam syaitan gerantai, isi C la ilam syaitan. Satu manusia yang menjadi penghuni neraka menyatu di dalam gulungan rantai bersama syaitan. Na'udzubillah. Kemudian watuddorabuhul malaikah, dipukulkan akannya oleh para malaikat, bimaqami'i min hadid, dengan palu daripada besi. Kullama aradu ayyakhraju minha, tiap kali berkehendak mereka bahawa ingin keluar daripadanya neraka, min ghammin, karena pedihnya azab, wa'idu fiha, diambilkan kembali mereka oleh Zabaniyah, dicampakkan kembali di dalam neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man sakana hadhil abwab?" Siapa-siapa saja yang masuk melalui pintu tersebut. Faqala, Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, amal babul asfal, adapun pintu yang paling bawah, fafihil munafiqun, yang masuk melalui pintu tersebut adalah orang-orang yang munafik, yang menyembunyikan kafirnya, dia nampakkan imannya. Itu orang munafik. Wa man kafara min ashabil maidah, juga orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, arti ashabil maidah, yang ingkar terhadap mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam. Sehingga mereka dakwakan bahwa Isa itu anak Allah, anak Tuhan. Dan mereka masuk melalui pintu yang paling bawah. Salam
wa alul Fir'aun. Keluarga-keluarga Fir'aun artinya Fir'aun bersama pengikut-pengikutnya. Wa ismuhal hawiyah. Maka nama pintu neraka yang paling bawah itulah neraka hawiyah. Jadi nama pintu yang paling bawah hawiyah namanya. Yang roh nantinya antu. So nantinya ada nur hawiyah kanan pintu neraka. Cahaya pintu neraka. Wal babusani pintu yang kedua fihil musyrikun. Yang masuk melaluinya adalah orang-orang musyrik. Orang-orang yang amalkan sihir, yang yakin terhadap nujum dan sebagainya. Itu adalah kelompok yang masuk dari pintu kedua. Wa ismuhu al-jahim. Pintu yang kedua di atas hawiyah itu namanya adalah pintu jahim. Yang katanya penan dengan neraka jahim. Wal babu salis. Pintu yang ketiga fihis sabiun. Masuk melaluinya adalah kelompok sabiun. Orang-orang kafir yang terkenal dengan aliran-aliran sabiun. Nama pintunya sakar. Yang khusus. Neraka sakar. Yang kita mau kenal. Khusus ke sabiun. Warabi. Pintu yang keempat fihi iblis. Yang pertama di dalamnya khusus. Komandan terbesar. Iblis. Waman taba'ahu. Yang mengikuti iblis, yaitu pasukan-pasukannya setan. Sawalam wal majusi, orang-orang majusi, yaitu penyembah-penyembah api. Wa ismuhu ladda, nama pintu yang keempat adalah ladda. Yang hana orang lain dalam setan, iblis, musyrik, majusi. Wal babul khamis, pintu yang kelima fihil Yahudi. Yang kajet. Jadi pintu yang kelima khusus kepada mereka-mereka yang berdiam diri di negara Israel. Yang khusus untuk Yahudi. Makanya hana boleh katanya orangnya benci di kawannya. Bam naik gede. Dua orang tu yang khusus saja. Hantu bagi nganggap neraka. Sabar tidak weh. Wa ismuhul hutamah. Jadi balasan Allah Ta'ala kepada mereka Yahudi kelak dalam neraka, yaitu neraka hutamah. Khusus Yahudi mendumel. Yahudi yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Karena Yahudi yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang kemudian masuk Islam. Kadhana. Dalam pintu yang keenam. Di dalamnya itu Nasara. Khususnya hanya orang lain. Kristian, Katolik dengan Protestan. Tok dua hanya orang lain. Wa ismuhu as-sa'ir. Neraka sa'ir. Di pintu neraka keenam. Orang-orang Kristen. Pintu neraka kelima. Orang-orang Yahudi. Man as-sabi'un mana? Yang neruhi dalam seperti Buddha, Hindu, Konghucu. Yang karuh mendung. Yang bak sabi'un. Kemudian. Thumma amsaka Jibrilun. Kemudian diamlah malaikat Jibril hayaan. Karena merasa malu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu alaihi salam. Lalu Rasulullah bersabda kepada Jibril, "Ala tukhbiruni man sakanal baba sabi'ah?" Kenapa tidak engkau beritahu kepada aku siapa saja yang masuk melalui pintu yang ketujuh? Karena ketika Jibril selesai menceritakan pintu yang keenam adalah masuknya orang-orang Kristen kaum Nasrani, lalu Jibril diam. Tidak menceritakan lagi pintu yang ketujuh siapa yang masuk. Lalu Rasulullah bertanya, Jibril, pintu yang ketujuh itu adalah pintu untuk siapa? Siapa saja yang akan memasuki pintu yang ketujuh? Faqala fihi. Maka berkatalah Jibril ketika itu fihi ahlul kabair min ummatika. Pintu yang ketujuh wahai Muhammad adalah pintu masuk orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatmu hai Muhammad. Alladzi matu yang dianya itu meninggal walam yatubu dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Maka getanyo be'ruh getanyo walau takun getanyo.
umat Muhammad, na'udzubillah, yang matinya tidak bertaubat kepada Allah atas dosa besarnya, maka dimasukkan oleh Allah dalam neraka, itulah melalui pintu yang ketujuh. Pintu tingkat yang paling atas, bukan yang paling bawah. Tingkat yang paling atas. Dum neraka meri terhormat, katanya orang kata. Ya, dalam neraka terhormat. Pat tingkat dalam neraka, tapi long tingkat atas. Ya, ketimbang tingkat bawah. Maka ketika itu fakharan Nabi sallallahu alaihi wasallam mughasyian alaih. Tersungkurlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan beliau itu pingsan. Ketika Rasulullah mendengarkan itu, untuk umatmu wahai Muhammad, yang telah melakukan dosa besar tapi mereka itu tidak bertaubat. Seketika Rasulullah jatuh pingsan. Rebah pingsan. Kan ingat kederawa ke pingsan ke? Bukan karena mengingat dirinya akan menjadi penghuni neraka azab Allah, bukan. Tapi karena Rasulullah mengingat kepada kita umatnya, sayang getatat, getatat. Andai kata umatnya itu ada bahagian yang masuk di dalam neraka Allah. Fawada'a Jibrailu ra'sahu ala hajarah hatta afaqa. Maka ketika Rasulullah pingsan, meletakkan oleh Jibril akan kepalanya Rasulullah di atas pangkuannya Jibril alaihi salam hatta afaqa, sehingga Rasulullah siuman. Falamma afaqa, maka manakala telah siuman Rasulullah daripada pingsannya, qala Jibril, berkata ianya Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, azimat musibati, besarlah kegelisahanku, washtadat hudni, dan bersakatanlah keprihatinanku. Nyo berat tatat Jibril, berat tatat, susah long tatat, wa ta'ala ingat kumat long. Lalu Rasulullah kembali bertanya, au iyadkhulu ahadun min ummatina, benarkah wahai Jibril, betulkah wahai Jibril, akan masuk salah seorang daripada umatku ke dalam neraka? Qala, Jibril menjawab, na'am, benar ya Muhammad. Ahlul kabair min ummatika, yang masuk dalam neraka itulah pelaku dosa besar daripada umatmu. Mereka itu tidak melakukan taubat. Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baka Jibril, bahkan Jibril pun ikut menangis. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandilahu, dan masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tempatnya, akan rumahnya. Wahtajaba anin nas, dan mengasingkan diri ianya Rasulullah daripada manusia. Fakana, maka ada ianya Rasulullah, la yakhruju illa ila salati yusalli wa yadkhulu. Maka ketika itu ada ianya Rasulullah tidak pernah keluar, melainkan hanya sebatas untuk melaksanakan salat, yusalli. Selesai beliau melaksanakan salat, wa yadkhulu, masuk kembali kepada rumahnya. Wa la yukallimu ahadun, tidak pernah Rasulullah berbicara dengan seorang pun. Wa ya'khudhu fi salati wa yabqa wa yatadarra'u ila Allah taala. Bahkan terjadi di dalam salat, wa yabqa, Rasulullah menangis, wa yatadarra'u, berendah diri kepada Allah taala karena mengingat kita umatnya. Geklik Nabi dalam sembahyang. Karena Allah tega ingat pakri ke umat lun untuk Allah tega azab li Allah taala dalam neraka. Geklik Rasulullah. Kemudian falamma kana liyaumus salis, maka manakala adalah hari yang ketiga, lea ura wa Rasulullah kana kurung drawa di dalam rumah, hanya ketebit-tebit. Yang beliau lakukan cuma salat berjamaah, keluar salat berjamaah, masuk lagi dalam rumahnya, keluar salat jamaah, masuk lagi dalam rumahnya. Tidak sedikit pun berbicara. Pakon nunggu, hai tebit suara.
Pakan hana getatap muka para sahabat. Hati. Karena diingat kepada umat. Maka dia hanji ke kandang. Selesai salat langsung masuk rumah. Beliau itu berdiam diri. Maka ketika itu pada hari yang ketiga. Aqbala Abu Bakar radhiyallahu an. Menghadaplah Abu Bakar radhiyallahu an. Hatta sehingga waqafa bil babi. Berhenti Sayyidina Abu Bakar di depan pintu rumah Rasulullah. Waqala. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar memberikan salam. Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah. Sejahtera di atas engkau wahai pemilik rumah yang penuh dengan rahmat. Hal ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sabilin. Adakah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bahagian daripada jalan? Bahasa getanya, ya Rasulullah, adakah izin kepadaku untuk memasuki rumah? Falam yajibuhu ahadun. Rupanya tidak ada satupun yang menjawabnya. Tidak ada jawaban apapun. Fatanhi bakian. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar pula dalam keadaan menangis. Fa'aqbala Umar radhiyallahu an. Kemudian setelah berpalingnya Sayyidina Abu Bakar, menghadaplah Umar radhiyallahu an. Fawaqafa bil babi. Umar pun berdiri di hadapan pintu. Waqala assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Umar pun memberikan salam kepada Rasulullah. Lalu Umar juga bertanya sebagaimana pertanyaan Abu Bakar. Hal ilayya Rasulullah min sabilin. Adakah kesempatan kepadaku ya Rasulullah untuk memasuki rumah? Falam yajibuhu ahadun. Rupanya tidak ada pula jawaban seorang pun. Fatanhi wa huwa yubqa. Rupanya Sayyidina Umar pun berpaling daripada tempat tersebut. Dia pun menangis dalam keadaan terisak-isak. Gekli Sayyidina Umar. Gekli Sayyidina Abu Bakar. Ini pasti nama masalah. Han mungkin Rasulullah gekurung roh. Fa'aqbala Salman Al-Farisi. Maka datanglah kali yang ketiga Salman Al-Farisi. Beliau pula waqafa bil babi, berhenti di depan pintu. Waqala. Beliau pula memberikan salam. Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Hal ilayya maula Rasulullah min sabilin. Adakah kesempatan kepadaku jalan untuk memasuki rumah? Falam yajibuhu ahadun. Beliau pun tidak ada mendapati jawaban daripada seorang pun. Fa'aqbala. Maka Salman Al-Farisi pun yaitu pergi. Ia beka marratan. Wa yaqa'u marratan. Wa yaqumu ukhra. Hatta atta baita Fatimah. Dalam keadaan pergi. Beliau sambil menangis. Wa yaqa'u. Jatuh tersungkur. Wa takarubah. Wa yaqumu ukhra. Gebudahlah. Artinya putra. Ketika gejak li Salman Al-Farisi. Berpaling daripada rumah Rasulullah menuju rumah Fatimah. Tengah geklik-klik, rubah apa geklik. Dia rubah kebedah lelam, geklik lelam. Karena dia ingat keadaan Rasulullah. Ketika sampai di rumah Fatimah. Kemudian. Waqafa bil babi. Berdirilah beliau di hadapan pintu. Suma qala. Kemudian beliau memberikan salam. Assalamu alaiki. Ya ibnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejahtera di atas engkau wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ali radhiyallahu anhu ghaiban. Rupanya ketika itu Sayyidina Ali tidak ada di rumah. Makanya Salman tidak masuk ke dalam. Faqala, maka berkatalah Salman Al-Farisi, ya ibnata Rasulullah, wahai anak perempuannya Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ihtajaba 'anil nas. Sungguh Rasulullah telah mengasingkan diri daripada manusia. Falaisa yakhruju, tidak pernah beliau itu keluar illa ila shalah, melainkan kepada salat. Fala yukallimu ahadan, tidak berbicara kepada seorang pun. Wala ya'dhanu li ahadin fid dukhul, dan tidak pernah diizinkan masuk seorang pun di dalam rumahnya. Maka ba'watan fashtamalat Fatimah bi'iba'ah qatwaniyah wa aqbalat hatta waqafat ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma salamat. Maka membalutlah diri oleh Fatimah dengan baju mantel qatwaniyah dan menghadap beliau kepada Rasulullah, sehingga berdiri beliau di hadapan pintu rumah Rasulullah. Kemudian beliau memberikan salam. Wa qalat, Fatimah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana Fatimah, saya ini Fatimah. Wa Rasulullah sajidun, ia beki farafa'a ra'sah. Rupanya ketika itu Rasulullah sedang sujud, menangis terisak-isak, lalu membangkitkan kepalanya, maka menjawab, wahai putriku, apa gerangan engkau mendatangi diriku? Karena menyata baca cukup panjang.
Bahawa tanyang li Fatimah putra yang menyebabkan drone yang Rasulullah lagi nyo keadaan. Gejawab oleh Nabi. Bahawa Jibril telah datang kepadaku menceritakan bagaimana neraka. Pintu neraka yang masuk dari pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Ketika Jibril menceritakan pintu yang ketujuh, wahai Fatimah, itu adalah pintu yang disediakan kepada umatku. Itulah yang menyebabkan aku menangis, aku tersungkur, aku tidak mampu berbicara, tidak mampu mengeluarkan kata-kata, tidak memberanikan diri untuk bercampur dengan para sahabat. Seolah-olah Rasulullah merasa malai dengan sahabat. Hana berhasil sang lung dalam lung dakwah. Malai karena ingat ke katanya. Makanya dalam riwayat yang lain diceritakan. Ketika umat Muhammad dimasukkan di dalam neraka karena azabnya, tidak sama seperti umat-umat yang lain. Umat Muhammad tetap utuh dalam keadaan tubuh manusianya. Wajah-wajah manusia, kepala-kepala manusia, mata-mata manusia, mulut-mulut manusia. Maka ketika umat Muhammad dimasukkan ke dalam neraka, berucaplah kalimat melalui lidahnya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ketika itu api neraka padam. Bahkan sebahagiannya lari. Apa kata Malik Zabaniyah? Karena Malik dengan Zabaniyah ini dua malaikat. Malik satu malaikat, Zabaniyah satu malaikat. Berkatalah malaikat Zabaniyah, wahai Malik, perintahkan kepada api neraka untuk membakar mereka. Kun Malik, bakarlah semuanya. Jawab dia api neraka. Kami tidak sanggup membakarnya. Karena mulutnya senantiasa berzikir. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu apa kata Malik? Allah memerintahkan anda untuk membakarnya. Barulah api neraka itu mencoba membakar umat Muhammad sebesar dosanya. Nah yang dosa bak gaki, yang tutung cuma gaki. Nah yang dosa bak jarau, yang tutung cuma jarau. Yang dosa bak perut, yang tutung cuma perut. Ketika api itu ingin menjalar kepada mulutnya, apa kata Malik? Jangan engkau bakar lidahnya. Karena lidahnya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan engkau bakar mukanya. Karena mukanya selalu bersujud kepada Allah. Makanya alhamdulillah. Kita melakai Allah Ta'ala. Berji'uh katanya daripada azab tersebut. Berji'uh dukum tua. Nah azab yang paling parah daripada azab neraka tidak ada. Haita dihunduk azab neraka. Sehingga apa kata Rasulullah? Api yang kalian pergunakan hari ini di bumi, itu sudah berapa kali ditenggelamkan di dalam lautan. 2 getunam-tunam lam laut paling dalam, ribuan tahun. Bahkan dia itu sudah dikecilkan baru. Uncit daripada api neraka, gekebah lambat dia gunung itu. Yang api asli gepua balik dalam neraka. Andai kata api neraka asli yang ditinggalkan di dalam bumi, kata Rasulullah, semuanya akan hangus binasa. Na'udzubillah. Maka tamlaki Allah Ta'ala. Dengan berkat, kita nyota ikut pengajian yang lagenyo, terlindungi kita nyota daripada azab neraka. Sebagaimana dalam masjid. Kedua yang lagenyo mewah. Nah AC yang lagenyo lebih itu berdua. Dengan abal yang mewah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunggu bergebi kehidupan katanya di akhirat dalam syurga lebih mewah daripada orangnya untuk berdua. Dan melaki Allah Ta'ala. Hana lain cara melainkan dengan kalimah la ilaha illallah. Makanya tunggu lam tiap subuh baik tua tunggu tiap subuh. Walaupun hana wirid secara berjamaah. Legetannya sidra baik tua tunggu. Ucapkanlah Allahumma ajirna minan nar. 7 go tiap subuh. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ketika kali yang ke-8, wala taj'alna min hatabin nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka. Wala taj'alna min hatabin nar. Jangan engkau jadikan kami sebagai kayu neraka. Mudah-mudahan badung bertanya asal syurga ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.